Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Zulkarnain, NIM 2024 10103003 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan pada minggu ini. Di sini ada 6 tugas. Langsung saja yang pertama. Soal yang pertama, N sigma I sama dengan 3 sampai N plus 3, konstantanya 4. Untuk soal ini kita bisa menggunakan rumus yang pertama, di mana konstantanya nanti dikali sebanyak U itu batas atasnya dikurangi L batas bawahnya ditambah 1. Langsung saja, berarti 4 dikali batas atasnya N plus 3 kurangi batas bawahnya tambah 1. Berarti 4 N plus 1. Berarti 4N plus 4. Untuk implementasinya, semisal aku menggunakan N-nya itu 1. Kalau secara normal kan sigma I sama dengan 3 sampai 4 itu kan berarti 4 plus 4. Untuk 4 yang pertama itu untuk indeks yang ketiganya, dan 4 yang kedua untuk indeks yang keempatnya. Ini kan berarti hasilnya kan 8. Nah, untuk cara cepatnya ini, atau cara menggunakan rumusnya ini, dengan 4N plus 4, jadi 4 kali N-nya tadi 1 tambah 4. Nah, hasilnya sama-sama 8. Berarti rumusnya sudah terbukti. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1, I plus 5. Nah, untuk kasus soal yang nomor 2 ini, kita bisa menggunakan aturan manipulasi untuk memisahkan penjumlahan konstanta ini, di mana untuk dua konstanta ini akan memiliki sigma sendiri-sendiri. Jadi, seperti ini. Sigma I sama dengan 3, N plus 1, untuk konstanta yang pertama I, terus tambah sigma I sama dengan 3, N plus 1, konstantanya 5. Nah, langsung kita menggunakan rumusnya. Untuk yang sigma pertama ini, yang konstantanya I, nah, yang konstantanya itu kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Yang kedua, namun bedanya ini, dia kan, kalau yang soal ini kan mulainya dari 3 dan batas akhirnya N plus 1. Sedangkan untuk di rumus ini, dia kan mulainya dari 1 dan batas akhirnya N. Otomatis nanti hasil dari rumus ini dikurangi sebelum batas awalnya. Kita kan batas awalnya di 3. Berarti kan 1 plus 2. Kalau normalnya ketika batasnya dari 1 kan ini 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai plus N. Nah, sedangkan kita mulai dari ketiga, otomatis yang 1, 2 ini nggak digunakan. Dan akhirnya nanti di hasil akhirnya N plus 1 per 2 dikurangi yang nggak kepake tadi, 3. Nah, bedanya lagi di sini, kan ini kan batas akhirnya N. Sedangkan untuk di soal ini kan batas akhirnya kan N plus 1. Nah, berarti untuk si N di sini kita ubah menjadi N plus 1 semua. Berarti N plus 1 kali N plus 2. Yang mana ini kan dalamnya N plus 1 tambah 1 kan berarti N plus 2. Nah, ini dibagi 2 min 3. Ini untuk pemecahan kasus yang ini. Berarti
N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 2 dibagi 2 dikurangi yang nggak kepake tadi 3. Tambah untuk yang sigma kedua ini kita bisa menggunakan rumus yang pertama tadi, di mana ya 5 dikali batas atas N plus 1 N plus 1 dikurangi batas bawahnya 3 tambah batas ditambah 1. Berarti nanti hasilnya untuk yang ini N kuadrat plus 3N plus 2 min 6 per 2 ditambah 5. Ini kan hasilnya kan N plus N min 1 berarti 5N dikurangi 5. Jadi nanti hasilnya N kuadrat plus 8. Maaf, ini kan dikali 2 dulu. Kali 2 dulu agar bisa ditambahkan, berarti ini nanti jadinya plus 10 min 10. Jadinya plus 10 N min 10. Berarti plus 13 N 2 dikurangi 6 dikurangi 10 berarti min 14 dibagi 2. Saya cek dulu apakah benar jawabannya. Oke, kita coba semisal kita menggunakan N-nya itu 3. Kan berarti kan nanti sigma I sama dengan 3 sampai 4. Kalau secara normalnya kan berarti 3 plus 5 tambah 4 plus 5. Berarti dia hasilnya 17. Kalau kita menggunakan rumus ini, kan N-nya 3, berarti N kuadrat, berarti 3 kuadrat 9, tambah 13 kali 3, 39, dikurangi 14, bagi 2. 9 tambah 39, 48. 48 dikurangi 14, 34 dibagi 2, berarti 17. Terbukti berarti rumusnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini pertama-tama aku kuadratkan dulu menjadi I kuadrat plus 2I plus 1.
Lalu aku menggunakan aturan manipulasi yang kedua tadi menjadi 3 sigma karena ada 3 penjumlahan. Ada 3 angka untuk dijumlahkan. Berarti untuk yang pertama sigma n sigma n maaf sigma i sama dengan 0 n min 1. Untuk yang pertama konstantanya i kuadrat tambah sigma i sama dengan 0 sampai n min 1. Untuk konstantanya 2i ditambah sigma i sama dengan 0 sampai n min 1 konstantanya 1. Untuk yang pertama ini kita bisa menggunakan rumus ke ini yang ketiga mirip, jadinya nanti n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Berarti n dikali, oh iya, tadi kan di situ kan n. Nah, ini bedanya dia menggunakan n plus 1. Berarti kita mulainya n plus 1, maaf, n min 1 dikali n plus 1 ditambah 1, n plus 1, tadi kan n plus 1, berarti dia digantikan n-nya n min 1 ditambah 1, berarti n dikali n dikali 2n plus 1, berarti 2n min 2 ditambah 1, berarti 2n min 1 bagi 6. Tambah tuh yang ini kita bisa menggunakan manipulasi yang ke satu, di mana konstantanya dipisahkan dengan variabel. Nah, untuk duanya ini kan konstanta, i-nya kan variabel, berarti nanti hasilnya itu 2 dikali sama sigma ini tadi. Nah, berarti kan ini tersisa i. Kalau tersisa i aja itu nanti dia itu mengikuti aturan yang kedua. Ya, berarti dia mengikuti aturan yang kedua karena kalau dia mulai dari 0 kan sama aja sih. Nanti awalnya kan plus 0. Nah, untuk di rumus yang kedua ini plus 0 kan tidak mempengaruhi apapun. Otomatis dia itu mirip sama dengan ketika batas bawahnya 1. Berarti 2 dikali n. Kalau rumusnya kan berarti kalau sesuai rumus itu n dikali n plus 1 per 2. Nah, dia digantikan menjadi n min 1 n min 1 dikali n min 1 plus 1 dibagi 2. Terus untuk yang terakhir ini
dia bisa menggunakan rumus yang pertama. Jadi 1 dikali batas bawahnya 0, maaf batas atasnya n-1 dikurangi batas bawahnya tambah 1. Jadi nanti hasilnya ini langsung n kuadrat min n kuadrat min n dikali 2n min 1. 2n min 1 dibagi 6. Ditambah, langsung aja kita jadiin 1, tambah 6 dikali n-1 dikali n. Atau bisa langsung n kuadrat min n. Tambah 6 n per 6. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini tadi sudah saya hitung. Nanti pokoknya hasil akhirnya itu n kuadrat min n dikali n plus 1 tambah 3 tambah 3n per 3. Bisa dicontohkan semisal kita menggunakan n-nya itu 2. Berarti kan batasnya 0 sampai 1. Kalau cara normal kan 0 plus 1 kuadrat tambah 1 plus 1 kuadrat. Nah, hasilnya kan 5. Kita menggunakan rumus semisal n-nya kan 2 tadi. 2 berarti 4. 2 kuadrat 4 dikurangi 2 berarti 2. Langsung aja 2 kali n-nya itu 2 tambah 1 berarti 3 tambah 3 kali n tambah 3 kali n2. Di 3. Oh ya, ini kayaknya ada yang salah soalnya hasilnya beda. Aku coba perlahan lagi aja. Oh ya, hasil akhirnya kayaknya ada yang salah. Semisal ini dilanjutkan lagi jadinya n kuadrat min n kuadrat min n kali n kali 2 n min 1 tambah 6 n kuadrat min n plus 6n. Nah, ini kan n kuadrat min n, ini juga ada n kuadrat min n.
ini bisa kita bisa dulu jadi n kuadrat min n dikali yang ini 2n min 1 sama plus 6 tambah 6n bagi 6. Nah, hasilnya maaf aku taruh atas saja. Jadinya nanti n kuadrat min n dikali 2n plus 5 tambah 6n per 6. Nah, semisal langsung aja kita ke pembuktian. Semisal n-nya itu kayak tadi ya 2, berarti kan sigma i sama dengan 0 sampai 1. Kalau normalnya kan 0 plus 1 kuadrat tambah 1 plus 1 kuadrat. Berarti kan 1 ditambah 1 plus 1 kuadrat 4. Berarti hasilnya 5. Kalau pakai rumus 2 kuadrat. 2 kuadrat ini kan berarti 4 min 2, 2 dikali 2 kali n. N-nya 2 berarti 4 tambah 5, 9. Tambah 6 dikali 2 bagi 6. Ini kan, nah ini kita bagi 3, bagi 3, bagi 3. Hasilnya ini 2, ininya 2, ininya 3. Nah ini kita coret lagi. Jadi hasilnya 3 tambah 2. Dan terbukti hasilnya sama-sama 5. Oke, untuk soal nomor 3 juga sudah terbukti. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, ini untuk soal nomor 4. Sigma J sama dengan 1 sampai N. 2J, 2J, 2 pangkat J plus 1. Kalau sesuai manipulasi, 2-nya kan itu konstanta, dia bisa dikeluarkan dulu. Berarti 2 dikali sigma J sama dengan 1 sampai N, terus J kali, kan ini 2 pangkat J plus 1. Sifat perpangkatan kan kalau dia ditambahkan berarti itu kan ada 2 perkalian pangkat. Berarti 2 pangkat J dikali 2 pangkat 1. Nah, karena 2 pangkat 1 kan 2. Itu kan sama kayak konstanta. Dia dipindah ke sini, jadinya 4 sigma N J sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N. Terus isinya itu J di 2J. Nah, dia itu mirip kayak rumus rumus yang ke-6. Dia mirip karena batas bawahnya 1, terus isinya juga I, isinya itu batas bawah kali
2 pangkat batas bawah juga. Karena kayak ini, dia J kali 2 pangkat J. Berarti untuk kasus ini, dia hasilnya tinggal nih. N-1 tinggal 4 dikali N-1 kali 2 pangkat N plus 1 ditambah 2. Jadinya 4N min 4 kali 2N plus 1 tambah 8. Oke, kita coba implementasikan semisal kita menggunakan N-nya itu 2. Berarti kalau cara biasa kan 2, J-nya 1, berarti 2 dikali 2 pangkat 1 tambah 1, 2. Berarti 2 dikali 4, 8. Terus kalau N-nya ketika 2 berarti 2 kali J berarti 4 di 4 dikali 2 pangkat 2 tambah 1, 3. Berarti 2 pangkat 3, 8. Berarti 8 ditambah 32 itu 40. Nah, semisal kita coba pakai rumus 4 dikali N, N-nya 2, berarti 8. 8 dikurangi 4, 4. Dikali 2 pangkat N plus 1, berarti pangkat 3. Tambah 8. Berarti 4 dikali 8 tambah 8. Artinya sama-sama 40. Jadi untuk soal nomor 4 ini juga sudah terbukti. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Terus ada sigma lagi J sama dengan 1 sampai N. Isinya 1 plus J. Nah, untuk soal nomor ini kita mengerjakannya itu caranya dari situ dulu. Baru kalau ketemu hasilnya baru kita menggunakan yang sigma keduanya. Jadi keluarkan dulu sigma N I sama dengan 1, terus sigma ini tak kurung ya, sigma J sama dengan 1 sampai N. Terus ini kan pakai manipulasi, dia bisa dipisah juga, berarti isinya I, terus yang satunya isinya J. Sigma J sama dengan 1 sampai N, terus isinya J. Nah, di sini kan ada dua rumus ya. Untuk yang ini kan sama kayak semisal ininya I ganti I, berarti kan sama kayak rumus yang ke bentar, ini kok nggak bisa hilang. Kita nggak apa-apa ya. Berarti dia kayak rumus yang kedua, ini N kali N plus 1 per 2.
nggak apa-apa, berarti ini jadinya n kali n plus 1 per 2. Terus yang ini, kan ini I, ini J. Berarti dia berbeda kan, ini J sama I. Berarti dia itu mirip kayak uh, rumus nomor 1 karena dia ini menggunakan konstanta. Konstantanya itu dianggap konstanta karena berbeda sama batas bawahnya itu. Jadinya I terus tambah sigma J sama dengan 1 sampai N terus isinya J. Yang ini kan mirip sama konsep yang kedua. Hasilnya nanti N kali N plus 1 per 2. Kalau ini kan yang satunya ini konsepnya mirip yang rumus yang pertama. Karena si batas bawahnya ini beda sama yang dihitung. Yang dihitung kan I. Kalau batas bawahnya ini pakai J. Berarti I dikali batas atasnya N, batas bawahnya 1 tambah 1. Berarti N, tinggal N saja. N plus N kuadrat plus N per 2. Nah, langsung aja gabung menjadi ini. Nah, ini tinggal sigma I sama dengan 1 N. Nah, selanjutnya tinggal oh maaf, ini kan tadi ada I-nya ya. Ada I-nya, berarti 2IN. Nah, gini. Terus ininya aku pisahin aja yang ada IN-nya. Berarti sigma N I sama dengan 1. Isinya I sama N aja. Terus ditambah sigma lagi. I sama dengan 1 sampai N. Isinya N kuadrat plus N per 2. Nah, kalau yang ini kan hasilnya nanti kalau yang itu kan N-nya ini kan konstanta, dia bisa dikeluarkan, berarti gini, N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N terus isinya I. Kalau yang ini hasilnya kan kayak rumus yang kedua juga, jadi nanti hasilnya saya lanjutkan di sini ya. Hasilnya berarti N kali N kurung N plus 1 per 2 tambah, kalau yang ini kan I, sedangkan di sini nggak ada variabel I-nya. Berarti dia menggunakan rumus yang pertama di mana si N kuadrat plus N per 2-nya ini tambah N kuadrat tambah N per 2 ini dikali dengan batas atasnya N, batas bawahnya 1 dikurangi 1 berarti dikali N. Nah, ini sama itu. Berarti hasilnya N kali N kuadrat plus N per 2.
Oh, sama berarti ini sama ini. Berarti tambahnya ini sama ini ya. Berarti nanti hasilnya 2N pangkat 3 tambah 2N per 2N kuadrat per 2. Nah, ini bisa coret-coret. Berarti tinggal hasilnya tinggal N pangkat 3 tambah N kuadrat. Nah, sebagai contoh, semisal kita menggunakan I-nya sama N-nya sama dengan 2. Berarti kalau secara normal kan ini nanti I plus 1 sama I plus 2. Terus disigmain lagi I plus 1 tambah I plus 2. Berarti kan 2I plus 3. 2I plus 3 kita sigmain lagi untuk menghilangkan I-nya. Berarti 2 plus 3 tambah 4 plus 3. Berarti nanti hasilnya 12. Kalau cara biasa hasilnya 12. Nah, kalau kita menggunakan rumus N-nya 3 pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 8 tambah N pangkat 2 4 berarti 8 tambah 4 12. Berarti terbukti untuk rumus yang ini. Oke, selanjutnya soal yang terakhir sigma J sama dengan 1 sampai N, terus sigma lagi I sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk isinya itu I kuadrat. Nah, langsung aja. Kalau ini kan tidak ada rumusnya. Nah, ini. Jadinya N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Berarti N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Jadi depannya masih ada sigma J sama dengan 1 sampai N. Nah, ini langsung dihitung. Hasilnya berarti untuk yang ininya aja ya. Berarti N kuadrat tambah N kali 2N plus 1 per 6. Berarti langsung aja dikali lagi. Hasilnya tinggal 2N pangkat 3 ditambah 1 2N pangkat 3 ditambah N kuadrat ditambah N kali 2N berarti 2N kuadrat ditambah N. Ya, karena ini tetap masih ada sigmanya ya. C sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kan udah ketemu. Jadi tinggal sigma J sama dengan 1 sampai N. Untuk isinya 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat tambah N dibagi 6. Nah, selanjutnya karena ini kan J. Nah, terus di dalam sini kan nggak ada J-nya. Berarti ini kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Di mana nanti si 2N pangkat 3, si ininya, nanti si ininya, dikali sebanyak batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti dikali N. Berarti nanti hasilnya N dikali ini tadi. N dikali ini tadi
Berarti nanti hasilnya 2N pangkat 4 ditambah 3N pangkat 3, 3N pangkat 3 ditambah N kuadrat per 6. Oke, kita coba implementasikan semisal kita menggunakan N-nya itu 2. Kalau secara normal kan berarti kan 1 kuadrat berarti 1 ditambah 4 berarti 5. 5 terus di 5 kan dari sini hasilnya 5. Sini aja hasilnya 5. Itu 5 terus di sigmain lagi. Jadinya 5 dikali batas atasnya itu N berarti 2 dikurangi batas bawahnya 1 ditambah 1 berarti 5 kali 2 10. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini berarti 2 di sini ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 16 berarti 32 ditambah 3 dikali N pangkat 3 berarti 3 dikali 8 24 ditambah N kuadratnya berarti 4 dibagi 6. Dan jumlah 32 tambah 54 tambah 4 berarti kan 60. 60 dibagi 6 itu juga hasilnya 10. Berarti untuk rumus yang nomor 6 ini juga terbukti. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila telah ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.